Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Pada cerita sebelumnya, tiba-tiba sekali Tesia mencium Arthur yang terbaring terluka. Sore itu, di lorong asrama, seseorang terlihat sedang berlari. Itu tidak lain adalah Tesia yang tergesa-gesa pergi dari kamar Arthur. Tesia sendiri merasa sangat malu setelah kejadian tersebut, karena baginya itu merupakan ciuman pertamanya. Tesia berpikir, apakah dia sudah melakukannya dengan benar? Apakah wajahnya aneh saat mencium Arthur? Mencoba untuk mengabaikannya tapi sulit dengan memandangi wajahnya yang terlihat memerah serta mengecek bibirnya pada jendela. Hal itu membuat Tesia malah berpikir negatif. Mungkin dia melakukannya terlalu keras dan khawatir dianggap cabul oleh Arthur. Haruskah kembali ke ruangan Arthur dan berpura-pura semuanya itu hanya lelucon? Tapi Tesia mencoba mengembalikan kepercayaan diri. Percuma memikirkan hal itu. Ini merupakan hal yang benar. Jika tidak dilakukan, hubungannya dengan Arthur tidak akan ada kemajuan. Karena Tesia merasa Arthur sendiri selalu memperlakukannya seperti anak-anak saat mereka bersama. Di samping itu, Arthur sendirilah yang akan rugi jika menolaknya, yang merupakan penyihir berbakat, cerdas, dan juga populer. Sambil kesal, Tesia mengumpat hal tersebut. Tapi semakin lama dia memikirkannya, itu membuat Tesia semakin malu. Ternyata Arthur sendiri tidak jauh berbeda dengan Tesia. Dia malah terlihat kebingungan karena baru saja Tesia menciumnya, gadis yang masih berumur 13 tahun. Faktanya Arthur sendiri merupakan reinkarnasi dari Om-Om. Mungkin dirinya sekarang telah menjadi seorang kriminal, tapi Arthur yakin itu tidak benar. Dia sekarang masihlah anak laki-laki berumur 12 tahun. Dan di dunia ini ada banyak anak seumuran yang sudah siap menikah. Walaupun Tesia tadi menciumnya duluan, tapi tetap saja membayangkan sensasi ciuman gadis remaja membuat Arthur merasakan sesuatu. Itu adalah hormon remaja yang sedang mengamuk. Arthur menahan keinginan nafsunya itu. Arthur bingung sendiri. Semakin difikirkan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Arthur yang sebelumnya telah diangkat sebagai wali kelas karena mengalahkan profesor dari kelas tersebut, hari di mana dia akan mengajar akan segera dimulai. Sebagian murid masih membicarakan Arthur, profesor baru yang hanya murid tahun pertama. Dia mendapatkan tempat itu dengan mengalahkan profesor. Kesimpulannya, dengan mereka mengalahkan Arthur, maka akan menjadi profesor juga. Master Cynthia, Profesor Gideon, dan Arthur sedang membicarakan hari pertama Arthur mengajar yang dimulai pada besok hari. Master Cynthia bertanya, apakah Arthur punya cukup waktu untuk mempersiapkan materi-materinya, mempertimbangkan dia baru saja sembuh. Hal itu mungkin saja tidak, tapi Arthur masih bisa melakukannya. Arthur menanyakan, bagaimana Tesia melakukan asimilasinya? Apakah ada masalah? Master Cynthia menyarankan agar melihatnya sendiri jika Arthur mencemaskannya. Mengingat kejadian kemarin, Arthur rasa masih belum siap untuk menemuinya. Tapi Master Cynthia bilang asimilasi Tesia lancar dengan kakeknya Virion, tapi dia harus segera kembali ke Illinois. Saat itu, Profesor Gideon mengajak Arthur karena ingin menunjukkan sesuatu padanya. Master Cynthia menyindir yang biasanya Gideon mengeluh tentang membuang waktu luangnya yang berharga, dan sekarang malah menyiapkan sesuatu untuk Arthur. Profesor Gideon beralasan menganggap ini sebuah permainan dan mencoba membuat bocah nakal ini tercengang padanya.
Sebelumnya, Master Cynthia memang meminta Gideon untuk membuatkan artefak yang kokoh yang akan dijadikan alat bantu pelatihan Arthur. Dengan percaya diri, Profesor Gideon akan menunjukkan artefak ciptaannya yang jauh lebih baik dari Master Cynthia kira. Lalu dia pun menunjukkan ruangan khusus yang dia siapkan untuk pelatihan Arthur. Ruangan itu nampak berbeda dari ruangan lain. Yang paling mencolok di tempat itu adalah sebuah artefak yang dimaksud Profesor Gideon sebelumnya. Alih-alih melihat artefaknya, Arthur malah kagum sama pemandangan ruangan itu. Menurut Master Cynthia, ada sedikit mana yang memancar dari benda itu. Dia menanyakan, benda apa itu? Gideon menjelaskan artefak ini mampu menyesuaikan rune barir untuk menahan mantra dari penyihir perak tingkat pemula, bahkan menengah. Ini adalah edisi terbaru dan terbesar dari operator pelatihan. Profesor Gideon menamai artefak itu dengan Toby. Dia menetapkan spesifikasi dasar ke level 5 yang secara kasar diterjemahkan menjadi inti mana Beast Drag Orang. Sambil bersiap untuk mengujinya, Arthur menyimpulkan benda ini sama kuatnya dengan inti manusia tingkat yellow. Gideon mengingatkan Toby memiliki badan besi malagorit padat, jadi sementara serangan yang akan dia hasilkan berada di level itu, daya tahannya sangat tinggi. Belum selesai Gideon menjelaskan, Arthur langsung menghantam tubuh Toby dengan pukulannya. Tapi pertahanan tinggi milik Toby masih belum cukup untuk menahan serangan dari Arthur. Arthur menyarankan agar Gideon harus meningkatkan level Toby. Jauh dari Akademi Sihir, beberapa kelompok diberi tugas untuk menaklukkan sebuah dungeon. Melihat apa yang telah mereka kalahkan sekarang, kelompok itu terlihat kebingungan. Mereka tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Makhluknya biasanya tidak sebesar ini. Mereka juga berwarna abu-abu. Ternyata kelompok itu dipimpin oleh kakak dari Lucas, yaitu Lance Byron. Menurut informasi dari kelompoknya, tidak ada manusia, elf, atau dwarf yang pernah menginjakkan kaki di dungeon ini, dan satu-satunya jalan masuk ke bawah sini sudah lama tertutup. Dengan informasi tersebut dan melihat fakta yang ada dalam dungeon, Lance Byron menyadari adanya ancaman dari makhluk yang jauh lebih serius. Ruangan yang sudah dibuat Gideon kini digunakan Arthur untuk menguji setiap elemen sihir yang dimilikinya. Tentunya sihir-sihir itu digunakan pada artefak Toby. Tidak hanya satu, Arthur langsung melawan dua Toby sekaligus. Secara bergantian, artefak itu melakukan serangan. Tubuh mereka juga dilapisi pelindung, tapi setelah pelindung itu dihancurkan, serangan Toby menjadi banyak celah. Arthur pun dengan mudah mengalahkan keduanya. Sparring dengan artefak ini juga bertujuan mengetahui kelemahan Toby, lalu membuat ulang untuk meningkatkan kemampuannya. Gideon melihat Arthur seperti kesakitan. Dia ragu. Arthur tadi terluka waktu melawan Toby. Karena Arthur belum sepenuhnya pulih, dia meminta untuk istirahat. Gideon sudah menduganya. Anak ini tidak akan semudah itu bisa terluka hanya dengan latihan seperti ini. Lalu Gideon meminta keterangan Arthur. Apa saja kekurangan Toby saat dia melawannya? Arthur memberikan beberapa kekurangan. Sendi Toby adalah titik lemah yang sangat buruk. Harusnya Toby juga bisa menembakkan sihir elemen ofensif, dan ada yang perlu diperbaiki dalam penguatan mana Toby. Keterangan terakhir Arthur membuat Master Cynthia dan Gideon bingung. Untuk sekarang, Toby memancarkan lapisan pelindung di sekitar tubuhnya. Meskipun itu adalah cara tercepat dan termudah bagi penyihir untuk melindungi diri, tapi itu juga akan menjadi kelemahan jika target terus diserang di tempat yang sama.
Arthur menyarankan akan jauh lebih baik jika Toby bisa menggunakan serangkaian plat individual yang banyak dan saling terhubung. Dengan begitu, setelah penghalang dipasang, Toby bisa memperbaikinya lebih cepat saat ada penghalang yang rusak. Tanpa disadari, penjelasan Arthur itu berlebihan bagi mereka karena mereka baru pertama mendengar cara yang sulit seperti itu. Jadi kesimpulannya, selama ini Arthur bisa melakukannya dengan mudah. Master Cynthia tertarik dengan cara itu. Meskipun butuh waktu yang lama untuk menerapkan penghalang di awal, tapi itu lebih banyak menawarkan fleksibilitas daripada lapisan mana yang digunakan para penyihir sekarang. Saking senangnya, Master Cynthia berterima kasih pada Arthur dan bergegas memberitahu kuil penyihir. Arthur juga tidak mengira cara yang biasa dia gunakan akan membantu. Gideon malah curiga. Dia yakin bocah nakal ini punya banyak cara lain lagi yang dia sembunyikan. Karena sekarang merupakan hari pertama Arthur mengajar, Elijah menyuruhnya supaya bergegas. Walaupun sudah bergegas, Arthur masih belum bisa berlari akibat melawan dua Toby tadi sekaligus. Sylvie juga menyalahkan Arthur, sudah tahu belum pulih, malah memaksa latihan seperti itu. Tanpa sengaja, pedang Arthur tersandung, membuatnya terpeleset ke depan. Saat akan jatuh, untungnya dia berpegangan pada pundak seseorang. Ternyata dia berpegangan pada pundak Caitlin. Melihat kondisi Arthur, Caitlin langsung membopongnya. Dia juga mengingatkan supaya Arthur harus lebih banyak beristirahat. Arthur merasa senang. Di akademi ini, teman-temannya begitu peduli. Kelas yang akan diisi oleh Arthur terlihat banyak siswa yang sedang menunggu. Veve yang bersikap tenang sebenarnya sedikit cemas. Arthur bakal muncul atau tidak. Para siswa membicarakan tentang profesor yang masih anak tahun pertama. Mereka masih tidak mempercayainya. Kebanyakan siswa yang datang hanya ingin melihat apakah dia benar-benar muncul untuk mengajar. Diam-diam, Veve mendengarkan obrolan mereka. Ada yang ingin melihat cara profesor baru ini mengajar. Ada juga yang berniat mengerjainya dengan menanyakan pertanyaan sulit. Anak tahun kelima. Beberapa ada yang menganggap hal ini memalukan karena ayahnya sudah mendonasikan beberapa ribu emas untuk sekolah dan mereka malah menggunakan anak tahun pertama sebagai guru. Saat itu, pintu ruangan kelas terbuka. Arthur pun telah hadir bersama dengan Caitlin yang sedang membantunya berjalan. Para siswa langsung terpukau melihat Arthur memasuki kelas. Untunglah seperti yang Veve duga, Arthur tahu bagaimana cara dia masuk. Arthur heran, kenapa mereka ribut sekali. Arthur baru sadar, orang yang membopongnya saat ini adalah seorang putri. Pantas saja. Arthur pun berterima kasih pada Caitlin atas bantuannya. Semua siswa terlihat terdiam sambil memandangi putri Caitlin. Setelah itu, Arthur langsung memperkenalkan dirinya yang merupakan anggota komite kedisiplinan dan sebagai profesor pengganti sementara. Pengenalan diri Arthur dibalas dengan teriakan semua siswa yang ada di situ. Mereka menyuruh Arthur untuk keluar dari kelas. Sikap yang ditunjukkan para siswa itu memang hal yang wajar. Anak yang harusnya setara dengan mereka saat ini malah menjadi profesor. Arthur juga memaklumi sikap mereka. Setidaknya mereka sangat energik. Semua ini harusnya bisa dihindari jika Master Cynthia atau profesor lain datang bersama Arthur. Tapi mungkin Master Cynthia melakukan hal ini pada Arthur dengan sengaja. Tiba-tiba salah satu siswa melompat keluar dari bangkunya. Dia langsung mendekati Arthur. Dengan tenang, Arthur menanggapi sikap siswa tersebut. Siswa itu menyindir bahwa sekarang ini tiba-tiba saja dia ingin menjadi profesor. Menurutnya, itu hal yang mudah. Hanya dengan memukul profesor yang sekarang hingga jatuh, maka dirinya telah menjadi profesor. Kebanyakan siswa setuju dengan usulannya itu.
mereka mendukungnya untuk mengalahkan Arthur. Untuk menenangkan situasi ini, Arthur memberikan gertakan pada siswa itu dengan memancarkan aura yang sangat kuat hingga membuat siswa itu terjatuh. Arthur lalu memberitahu pada mereka, walau Master Cynthia tidak memberikan dokumen resmi, tapi suka atau tidak, Arthur akan mengajar kelas ini. Jika para siswa tidak cocok, Arthur juga tidak melarang mereka untuk meninggalkan kelas, dan Arthur akan membiarkan mereka memilih kelas yang mereka pilih. Namun jika mereka sedikit penasaran bagaimana cara bocah kurus seperti Arthur ini bisa menjadi profesor di akademi sihir paling bergengsi, Arthur menyarankan mereka supaya tetap di sini dan belajar.